Hai guys, welcome back di Thermomix Masak Suka-Suka. Kali ini udah di episode kelima, gak nyangka banget. Jadi kali ini karena dapat clue-nya yaitu pilih keju atau coklat? keju Keju. ya, oke. Pilih pizza atau kue? Kue lah. Iya. Pilih teh atau kopi? Kopi, Kopi. Cake, keju, dan kopi. Aku mau bikin jadi sebuah kue jadul, bolu jadul, bolu mocha. Nanti di atasnya ada keju dan coklatnya juga. Nah, di sini pertama-tama aku tadi udah panasin oven di 170 derajat. Nah, ini ada mentega tawar. Kita butuh dia untuk dicairin. Aku kasih tipsnya supaya bisa cairin sambil jalan. Karena kalau misalkan di Thermomix juga bisa sebenarnya kalian lelehin. Cuma kan butuh extra bowl. Tapi kalau kalian punya extra mixing bowl boleh pakai kayak gitu caranya, dilelehin di sini. Tapi ini buat yang masih punya satu bowl aja, aku kasih tunjuk caranya lelehinnya di oven. Jadi waktu lagi panasin, sekalian taruh ini di ujung pinggir ovennya. Oke, nah step pertamanya di Thermomix aku mau halusin gula dulu. Di sini aku pakai gula pasir karena dia agak besar, gumpalannya aku halusin dulu. Tapi kalau kalian pakai gula kastor langsung aja, tapi jangan diganti gula halus ya. Nanti hasilnya beda kalau pakai gula halus. Nah, ini kita turbo 1 detik aja. Nah ya, turbonya ya. Ini dia. Kita turbo 1 detik aja. Oke. Oke, nah hasilnya jadi kayak gini. Dia udah jadi sedikit butiran yang lebih halus. Jadi kayak gula kastor gitu loh. Aku nggak mau dia jadi gula halus juga. Oke. Tujuannya biar nanti pas dicampur sama telur dia lebih cepat nyatunya, jadi proses ngembang telurnya tuh lebih cepat gitu. Ini tadi gulanya 90 gram, jangan dikurangin karena ini takarannya sudah pas. Kalian bisa kurangin manisnya dari frostingnya nanti, karena kalau dikurangin nanti telurnya kurang ngembang gitu. Nah, cirinya bolu jadul juga ini tuh pakai banyak kuning telur. Jadi aku tuh suka banget bolu jadul di tengah gempuran kue-kue modern lainnya karena teksturnya tetap lembut, padat, enak gitu gigitannya. Oke, nah untuk ngembanginnya kita di sini punya aksesoris namanya tuh butterfly waist atau pengaduk kupu-kupu. Ini kalau kalian beli Thermomix udah include juga ya. Kita taruh di tengah-tengah sini, pastikan dia udah nempel di situ. Oke, kita tutup. Kalau ngaduk kue, si measuring cupnya ini dicopot biar dia ada udara yang masuk ke sini. Oke, kita aduk dulu 5 menit. Oke, 5 menit. Kasih suhu 45 derajat. Jadi ini bantu si gulanya lebih cepat nyampur sama telurnya. Speednya 3,5. Oke, nah ini setelah 5 menit dia hasilnya udah mulai kental, berjejak nih kayak gini. Tapi kita masih mau kocok lagi, jadi boleh scrap dulu pinggir-pinggirnya. Set, ya. Terus kita kocok lagi 3 menit sampai dia benar-benar ngembang. Yang kali ini nggak usah pakai suhu. Jadi udah cukup, kasih 3 menit. Gak usah pakai suhu ya. Speed 4. Nah. Oke, nah ini dia udah jadi lebih kental. Kita angkat butterfly waist-nya. Nih kelihatan ya lebih kental jatuhannya. Kita tiriskan. Set. Buang. Nah, berikutnya ini ada tepung-tepung keringnya, ada maizena, susu bubuk, sama tepung terigu protein rendah atau tepung kue atau kunci biru. Sebenarnya mereka sama, cuma beda penyebutannya aja ya. Ini campur rata dulu. Oh ya, sama baking powder. Campur rata dulu di mangkok. Set. Biar nanti pas ngaduknya itu juga semua udah tercampur rata gitu ya.
Sip. Kalau udah, ini langsung kita masukkan. Terus kita aduk. Cepet-cepet aja. Jadi kayak kasih 10 detik, 15 detik deh, 15 detik. Speed 3. Gitu. Nah, kalau sudah, berikutnya ini kan udah nyampur ya. Set, ada dikit nggak apa. Nah, ini mentega yang udah tadi kita lelehin. Oke. Kita akan campur sama ini. Jadi ini tuh kopi bubuk instan yang nggak manis. Aku campurin sama 2 sendok teh ini cocoa powder. Jadi biar jadi kayak mocha gitu. Kita campurkan dia ke sini. Nah, ini kalau kalian pengen bikin yang nggak rasa mocha, yang plain aja vanilla gitu, ininya bisa di skip. Ganti aja sama vanilla essence 1 sendok teh. Udah deh jadi gitu. Ini kita aduk. Dia emang nggak akan nyatu, nggak apa-apa. Kita berusaha aja. Nanti pas udah dicampur ke sini juga dia nyatu. Nah, kita ambil adonan ini sedikit, kayak 1 sendok aja. 2 boleh deh. Oke, jadi ini namanya dipancing, teknik pancing, supaya nanti pas si butter lelehnya ini dicampurin ke sini, dia nyampurnya tuh lebih gampang. Karena kan medianya, volumenya udah sama. Kalau cuma mentega lelehnya doang dicampurin itu bakal susah. Nah, ini nggak usah di folding kayak begini, karena akan lebih susah nyampur. Kita aduk kayak biasa aja, kayak gini, sampai dia bener-bener kecampur rata. Kalau udah kayak gitu, nanti di sini nyampurnya tuh lebih gampang. Nah, kayak ngaduk telur. Nah, ini kan udah kecampur rata. Semua adonan dan butternya dan pasta coklat yang tadi. Baru deh kita tuang ke sini. Nah, boleh pakai ini. Jadi supaya nggak langsung ambles adonannya. Oke. Nah, kita tutup, kita aduk. Kalau yang ini pelan-pelan aja aduknya, jadi kasih agak waktu lebih lama, 45 detik. Kita kasih speed 1 ya. Oke. Nah, oke, udah. Ini loyangnya aku pakai yang 20x20 kotak. Dialasin baking paper. Karena ini kan jatuh-jatuh ya. Ini kan di sini ada sisa adonan nih. Kita ambil sedikit. Set. Nah, terus kita jadiin lem. Tempel di sini. Set. Biar dia nggak jatuh-jatuh. Nah, sip. Kayak gini kan dia jadi lebih nempel gitu ya. Nah, oke. Langsung kita tuang. Sekarang kita tinggal tuang ke loyang. Boleh kalian aduk lipat sedikit. Jadi make sure bawahnya nih masih ada yang ngendep atau enggak. Oke, dah kita langsung tuang ke loyang. Nah, kalau adonannya udah tinggal sedikit, better kita kumpulin dulu di satu tempat, baru kita dorong turun. Jadi jangan di kayak aduk-aduk gitu, karena kalau diaduk-aduk nanti adonannya makin encer, jadi turun. Oke, nah kalau sudah, nih loyangnya kita tap-tap dulu agak kenceng, biar dia bubble-bubblenya nih keluar.
Kalau nggak dikeluarin nanti begitu hasilnya selesai, kuenya kayak jerawatan gitu loh guys. Timbul-timbul. Oke, kita bake 30 menit 170 derajat. Oke, nah ini kuenya udah jadi. Jangan lupa didinginin dulu sampai benar-benar dingin. Sekarang kita mau bikin frosting atasnya. Aku mau pakai Swiss meringue buttercream. Ini resep lengkapnya ada di YouTube-nya Thermomix Indonesia juga, episodenya yang sama Chef Ryan Grady. Oke, nah ini hasil jadinya. Kalau di resep itu kan dia plain. Nah sekarang aku mau tambahin rasa mocha, pakai pasta mocha yang tadi juga dibikinnya sama. Kita tinggal masukin aja. Ini sekitar berapa gram ya? Kita timbang aja deh biar pada tahu. Oke, kita timbang aja. Sebenarnya ini kira-kira aja ya, yang kira-kira tuh bisa nutupin si satu kue ini. Oke. 300-an. Kalau kalian ikutin resepnya berarti ini sekitar setengah resep. Nah. Oke. Kita tambahin pakai pasta mochanya. Jadi kopi instan ditambah coklat powder 2 sendok teh. Kopi instannya juga 2 sendok teh, jadi 1:1. Oke, sip. Kita aduk di Thermomix. Oke. 30 detik, 40 aja deh kalau gitu. Speed 3. Nah, akhirnya kayak gini. Sebenarnya ini masih agak panas sedikit, nggak apa-apa lah. Oke. Set. Nah, taruh di sini. Kalau udah, tinggal diratain. Ini kalian kalau nggak mau pakai rasa mocha, udah rasa cukup dengan mocha di kuenya nggak apa-apa ya. Di skip aja. Nah ini kita ratainnya. Pengennya tuh yang nggak usah terlalu rapi-rapi, jadi ada kayak pattern-pattern bekas dari spatulanya gitu. Karena anyway nanti akan ketutup sama topping coklat dan kejunya. Oke. Nah ini kan kayak gini ya. Tambahin. Yang penting tebalnya rata di semua sisinya. Set. Oke, nah ini udah selesai. Pinggirnya aku emang gak kasih krimnya, tapi kalau kalian pengen kasih krimnya ya silahkan ya. Cuma kalau bolu jadul yang biasa aku makan tuh pinggirnya nggak dikasih krim. Nah ini aku kasih keju, setengah coklat ya. Dah, baru sebelahnya lagi coklat. Kalau kalian mau bikin 3 rasa, satunya lagi kacang, itu juga enak tuh, jadi kayak martabak gitu. Nah, udah jadi masakan kali ini, episode suka-suka kali ini lebih ke bakingan ya. Jadi bikin kuenya kali ini udah jadi bolu jadul mocha meses keju. Oke, episode kali ini sudah selesai. Bolunya juga udah jadi, bolu jadul mocha meses keju. Ini tuh jujur li sebenarnya kesukaan aku banget episode kali ini.
Jadi mungkin kalian bisa recook coba di rumah, rebake ya, dan jangan lupa di share ke story kalian, di tag ke IG-nya Thermomix juga. Sampai jumpa di masak suka-suka berikutnya. Bye!